أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yang saya sampaikan juga tentang manfaat gerakan sholat sebenarnya bulan lalu ya, kalau nggak salah ya, itu sudah sempat saya sharingkan di sini, tapi mungkin mudah-mudahan yang sudah dengar nggak bosan ya, yang baru juga bisa dapat manfaatnya gitu. Saya bukan dan belum ustazah gitu, hanya sharing aja berdasarkan awalnya saya masuk Islam karena saya tertarik gitu dengan manfaat gerakan sholat dari sisi medis, karena latar belakang saya tadi dokter gigi ya gitu, sekarang berdinas di dinas kesehatan DKI Jakarta. Nah ini mungkin langsung masuk materi ya, karena sudah ada pembicara selanjutnya juga tadi kalau nggak salah Ustadz Nababan ya, sama juga izin Bu Dewi ya, guru-guru Ustadz Uzaza yang ada di sini. Saya menyampaikan sedikit yang bisa dibagikan, mudah-mudahan bisa dipahami karena ada sedikit bahasa-bahasa kedokterannya. Nanti kalau ada yang nggak jelas atau mau dikoreksi juga silakan ya. Ya, dulu awalnya saya itu tertarik dengan Islam tuh waktu masa pandemi. Jadi waktu kita mulai digerakkan pakai masker gitu, rajin cuci tangan gitu ya, terus nggak boleh berjabat tangan. Nah itu awal mulanya saya tertarik dengan Islam. Di situ saya cari-cari tahu apa sih manfaat wudhu, manfaatan gerakan sholat, tapi secara medis, bukan fadilahnya, keutamaannya itu bukan gitu. Nah dari situ masya Allah, ini antara lain yang saya temukan gitu ya, salah satunya tentang gerakan sholat ya. Terpesona dengan Islam itu ya ini, karena Islam tuh nggak terlepas dari ilmu pengetahuan gitu ya, sejalan gitu dengan ilmu pengetahuan. Ini juga yang saya share ke anak-anak saya, dia orang yang suka sains banget gitu ya, jadi masuknya itu kemarin ya dari sains gitu. Kenapa di Al-Quran itu sains ini, dia cerita sains ini, saya bilang itu ada di Al-Quran gitu, itu ada di Al-Quran gitu. Jadi itu awal-awalnya kenapa anak-anak juga pintu masuknya mereka dapat hidayah justru tertarik karena oh Islam bisa inline, sejalan sama ilmu pengetahuan gitu ya. Selanjutnya ya. Nah ini antara lain banyak ya cendekiawan muslim gitu yang kita harus berbangga sebagai umat muslim, karena bapak kedokteran modern ya Ibnu Sina itu Islam. Kemudian juga bapak bedah, ilmu bedah ya, ilmu bedah itu dunia itu juga Islam ya. Nah Al-Zarawi ya, kalau terkenalnya Al-Zarawi. Nah kemudian selanjutnya ya ini untuk mematahkan sebenarnya kalau Islam kesannya kayak kolot, ketinggalan zaman gitu-gitu ya. Padahal sebenarnya banyak hal yang justru dipelopori, diawali itu oleh justru Islam gitu. Nah ini kalau kita menunaikan sholat gitu ya, ada sekitar 7 postur ya, atau 7 gerakan gitu, 7-9 gerakan waktu kita melakukan 1 rakaat sholat. Nah kalau di total usia sampai rata-rata 50 tahun aja itu ada 1.700.000 ya gerakan gitu ya seumur hidup kita. Oh iya, makasih. Insya Allah. Ya selanjutnya ini sekilas-sekilas aja ya, cepat-cepat bagian-bagian tertentu yang saya tekankan. Yang sebelumnya boleh, slide sebelumnya yang waktu-waktu sholat ya. Sedikit saya mau share. Nah ini ya, nah ini kenapa saya sampaikan, karena dulu saya kepo banget gitu ya. Kepo tuh apa? Pengen tahu banget gitu ya. Kenapa sih subuh itu jam segitu, zuhur jam segitu, asar jam segitu, maghrib jam segitu gitu. Dan ternyata masya Allah itu semua nanti ada bukunya juga itu yang saya baca, kenapa di jam segitu gitu. Nah kalau dihubungkan dengan sains nih, ada yang slide selanjutnya. Kalau dihubungkan dengan sains itu nyambung, karena di alam itu ada spektrum warna. Nah itu terkait sama organ tubuh kita ya.
slide selanjutnya. Nah ini itu contohnya ya, nggak semua saya sampaikan. Misalnya kenapa sih kalau maghrib kan kita rata-rata minggir ya, bapak-bapak pulang dari kantor belum sampai rumah minggir ke masjid gitu kan, sholat maghrib dulu gitu ya. Kalau maghrib anak-anak disuruh masuk udah maghrib gitu ya. Nah banyak juga dibilang kalau maghrib kalau nggak minggir nanti banyak kecelakaan atau apa ya. Sebenarnya itu bukan mistis gitu ya, bukan kayak gitu, tapi justru itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan sains ada. Jadi di saat itu terjadi kayak ini tumpang tindih frekuensi ya di alam itu, makanya bisa mengganggu penglihatan kita. Nah jadinya makanya kenapa akhirnya pas maghrib gitu ya, kalau kita nggak minggir, nggak sholat, lanjutin perjalanan, bisa terjadi kecelakaan atau resikonya jadi lebih tinggi. Itu dari situ sebabnya gitu. Nah, kenapa bapak-bapak disuruh sholat subuhnya berjamaah ya di masjid gitu kan? Itu karena itu kadar ozon paling tinggi itu lagi subuh itu Pak, lagi jalan dari rumah ke masjid gitu. Kalau sekarang baru hits ya gitu, terapi ozon, udah dari lama sebenarnya ya. Rasulullah nyuruh kita sholat subuhnya bapak-bapak terutama di masjid itu supaya bapak-bapak dapat kadar ozon paling tinggi Pak, paling bagus di jam-jam segitu. Jadi kalau tahu keutamaannya sholat subuh berjamaah di masjid itu luar biasa, ada bonusnya lagi untuk kesehatan jasmani kita gitu ya. Ya, selanjutnya. Ya, ini dari jauh mungkin nggak kelihatan ya. Ini siklus fisiologi di tubuh kita, siklus hormon di tubuh kita dari jam ke jam. Nah, kenapa sholat duha itu dikasih keutamaan di sekitar jam 9, jam 10 gitu ya? Oke, ini. Ya, jadi itu karena ternyata di penelitiannya hormon stres paling tinggi Bu, namanya hormon kortisol, itu paling tinggi di jam-jam segitu gitu. Jadi ketika kita menunaikan sholat duha, insya Allah hormon stresnya itu menurun. Nggak cuman bapak-bapak yang stres jam 9-10 di kantor, di pekerjaan ya. Ibu-ibu emang nggak stres. Ibu-ibu rumah tangga udah lagi mikir mau masak apa nanti siang ya gitu ya, atau apa gitu. Jadi itu sudah fisiologis tubuh kita di jam segitu hormon stres meningkat. Insya Allah kalau ibu menjaga sholat duhanya itu bisa menurunkan stres gitu ya. Lanjut. Ya. Nah ini sebelum masuk sholatnya kan kita disuruh untuk menyempurnakan wudhu ya, gitu, menyempurnakan wudhu. Dan ternyata masya Allah di wudhu ini itu waktu kita wudhu dengan sempurna itu ada sekitar 493 titik akupunktur yang terangsang ya waktu kita pegang, kita gosok-gosok itu terpengaruh gitu. Itu ada 490 titik akupunktur. Ada yang rutin akupunktur mungkin atau udah pernah coba? Nah itu kalau belum pernah coba akupunktur, sebenarnya kalau wudhu kita sempurna itu udah kayak di akupunktur Bapak Ibu ya. Ini contohnya di wajah kita itu ada 84 titik. Kemudian sebelumnya sedikit ya, di tangan 95 titik, di kepala 64 titik, di telinga 125 titik, di kaki ada 125 titik juga. Jadi masya Allah ya, kalau bisa diusahakan untuk berwudu dengan sempurna. Ya, selanjutnya. Ya. Ya. Nah, ini mungkin kalau dari belakang juga nggak ini ya. Ini lebih keutamaannya kenapa kita harus melaksanakan sholat gitu ya dengan gerakan yang sempurna. Next aja. Harus khusyuk, tumakninah ya, nggak boleh cepet-cepet kayak gerakan mematuk gitu ya katanya. Ya, lanjut. Nah ini tadi
manfaatnya udah pasti ke kesehatan mental ya, karena kayak tadi kalau nggak stres kan jadi mental kita lebih sehat. Ya, selanjutnya ini kalau apalagi waktu kita berkumur-kumur, waktu wudhu, nah itu otomatis bisa membersihkan gigi dan mulut kita. Nggak cuman waktu sikat gigi berarti ya. Ya, selanjutnya, nah ini kalau ada yang nggak pernah olahraga tapi menjaga sholatnya 5 waktu yang wajib dan yang sunnah, insya Allah kalorinya tetap terbakar ya. Dibilang kalau melakukan gerakan sholat itu 80 kalori. Nah ini ada penelitiannya waktu itu dibandingkan antara bapak-bapak yang nggak pernah sholat sama yang sholat dan sama-sama nggak melakukan olahraga, tapi ada kalori yang terbakarnya sebanyak 80 kalori. Ya, lanjut. Nah ini ada yang ngalamin sakit sendi. Nah ini waktu lagi sholat itu banyak ya sendi-sendi kita yang ikut bergerak ya. Ya, lanjut. Nah ini juga kalau dilihat ada hubungannya juga. Kita gerakan sholat di sini dan waktu kita tawaf ya di Ka'bah, keliling Ka'bah itu sama, semuanya itu 360 derajat. Kalau dihitung setiap sudut gerakannya itu totalnya juga tetap 360 derajat. Ya, lanjut. Ya, ini kenapa kita kalau arah pandangan mata kalau lagi sholat ya harus ke tempat sujud, betul? Ya, harus pandangan tempat sujud, fokus ya ke tempat sujud, nggak lihat kiri kanan. Itu ternyata ngaruh juga Bapak Ibu untuk kontraksi otot mata. Termasuk waktu kita, jadi waktu ruku kan agak dekat ya dengan tempat sujud, kemudian waktu sujud malah nempel banget ya. Nah itu kita dianjurkan untuk buka mata ya, nggak merem kan. Nah, kenapa nggak tutup mata? Karena tadi buat latihan kontraksi otot mata. Jadi dari agak jauh waktu berdiri, terus ruku lebih dekat, kemudian sujud dekat banget gitu ya, sama tempat sujud. Nah itu, ya lanjut. Ya. Oh di sini dia agak delay. Ya. Nah ya lanjut. Ini ya, jadi banyak hadis juga ya kalau kita sakit, Rasulullah pernah ada sahabat sakit disuruh Rasulullah untuk sholatlah gitu ya. Jadi sholat itu bisa juga sebagai obat gitu ya. Waktu kita sakit bukan justru excuse untuk nggak usah sholat deh, Allah tahu deh kalau kita lagi sakit. Justru kita sholat, bahkan kalaupun nggak bisa digerakkan, kedip mata pun bisa ya, karena Islam itu memudahkan gitu. Nah ini mulai masuk dari setiap gerakan sholatnya gitu ya. Saya nggak masuk ke fikih sholatnya ya, karena nggak kompeten gitu ya di fikih sholat ini. Jadi mungkin sedikit sharingnya justru di manfaat secara medisnya. Ya lanjut. Gerakan takbiratul ihram ya, dari yang gerakan pertama itu waktu awal tuh saya pikir pasti nggak ada manfaatnya, kan cuma berdiri doang ya kan gitu. Ternyata Masya Allah dari berdiri sampai nanti salam cuman kayak noleh-noleh itu ada manfaatnya gitu ya. Lanjut. Ya, nah ya lanjut. Ya lanjut. Ini saya lewatin ya. Ini yang manfaat-manfaatnya aja ya. Dari berdiri itu gitu ya, itu yang terjadi adalah sekat rongga dada kita menjadi terlatih. Kan kita ada gerakan begini ya, membuka gini. Nah itu sekat diafragma kita terbuka, terlatih. Nah ada active pumping tuh kayak dipompa kelenjar getah bening, kan ada yang di ketiak ya. Nah itu bisa dulu dan melatih kekuatan otot lengan gitu ya. Kayak orang lagi di gym ya Bu. Ini tapi kita begini. Nah itu. Dan posisi berdiri ini ternyata nyambung dengan gerakan selanjutnya yaitu ruku. Kalau posisi berdirinya salah, nanti pas rukunya nggak bisa sempurna gitu. Jadi yang sempurna yang bagaimana berdirinya itu yang ini jari-jari kita itu menghadap kiblat ya, jangan terlalu begini, jangan masuk gini. Karena nanti kalau pas rukunya ini, nanti kalau nggak lurus lagi nggak bisa belajar rukunya.
Nah, itu yang kenapa mulai dari berdiri harus sempurna. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini ya, meletakkan tangan kita kalau ini sedekap ya, itu ya di dada. Ibu kalau lagi marah juga kan bisa sabar, gitu ya. Yang dipegang sini ya Bu ya. Ya gitu kan, sabar. Nah ini juga, ini sebenarnya waktu kita taruh tangan di situ, itu akan merangsang kerja hormon hipotalamus yang ada di otak, itu memberikan efek ketenangan. Makanya kalau lagi marah, sabar gitu ya. Nah itu juga waktu kita sedekap gini, itu kita lagi memberi efek ketenangan. Nah, menghindarkan dari berbagai gangguan sendi, khususnya karena masih berdiri, jadi tubuh bagian atas ya. Lanjut. Nah ini masuk ke ruku ya, harus dibilang katanya apa, sampai gelas kalau ditaruh tuh nggak tumpah ya, nggak jatuh. Nah itu gerakannya ya. Lanjut. Ternyata ya lanjut. Ini hadisnya. Nah ini tadi meregangkan muskulus hamstring yang di belakang, di paha belakang. Kemudian bisa kalau waktu berat badan kita geser ke depan, itu pembuluh darah ini ngalir ke tubuh bagian tengah ya, jantung kayak gitu ya kalau kita ini. Kalau sujud nanti ke otak ya, karena kan lebih bawah, jantung kita nanti lebih atas daripada otak kita. Nah ini lanjut. Terjadi relaksasi atau peregangan dari tulang-tulang belakang kita. Di dalam tulang belakang tuh banyak syaraf-syarafnya. Nah ya lanjut. Nah ini waktu posisi jantung sejajar dengan otak, aliran darah maksimal di bagian tubuh tengah. Nah juga nanti di leher, tengkuk ya, saraf memori, daya ingat itu juga ikut terangsang ya. Lanjut sampai ruku ya. Lanjut. Nah ini juga bisa memproduksi nitrit oxide, itu bagus ya, mengalir dalam peredaran darah kita, jadi bisa meningkatkan kadar zat adrenalin, jadi semangat gitu. Ya lanjut. Nah itidal ya, pas bangun dari ruku. Nah kayaknya emang ada manfaatnya, ada juga ternyata. Ya lanjut. Ya habisnya. Ya manfaatnya. Nah ini kalau pas waktu iktidal itu kita kayak lagi, nah perutnya kayak lagi dipijet ya. Jadi makanya yang terpengaruh organ pencernaan. Nah organ pencernaan di dalam perut, terus menjaga keseimbangan soalnya dari agak nunduk lalu berdiri ya, itu menjaga keseimbangan tubuh. Nah, kemudian memperlancar sirkulasi darah. Ya lanjut. Nah ini waktu sujud udah sering banyak yang nyampaikan ya, bagus buat otak terutama ya. Lanjut hadisnya. Kemudian yang manfaatnya nih, tadi hampir sama ya, ada memompa getah benih di leher dan ketiak. Kemudian tadi posisi jantung sekarang nggak kayak ruku, kalau ruku tadi sejajar, kalau sujud jantung lebih di atas lagi. Nah jadinya itu bisa darah yang kayak oksigen itu bisa ngalir banyak ke dalam otak. Nah itu dibilang detak jantung dapat berkurang kecepatan hingga 10 kali dalam 1 menit pada posisi sujud, memberikan rasa rileks dan kenyamanan. Maka ada yang kalau doanya lama waktu sujud gitu ya, banyak doanya panjang, nggak apa-apa, insya Allah nanti udah selesai sholat jadi tenang gitu ya, jadi nggak khawatir lagi gitu ya, percaya bahwa Allah maha mendengar doa-doa yang tadi sudah kita sampaikan. Ya lanjut. Ya ini meningkatkan daya tahan pembuluh darah di otak. Kemudian juga beberapa urat saraf tuh ada ya, kalau ada yang melakukan penelitian, ada beberapa saraf di otak itu yang nggak akan teraliri darah dengan baik kalau nggak sujud. Jadi kebayang kalau orang seumur hidupnya nggak pernah sujud gitu ya. Jadi ada saraf yang nggak teraliri darah dengan baik. Beruntungnya kita yang melaksanakan sholat dan bersujud lebih dari 5 kali ya gitu kan, ya, menghindarkan dari gangguan wasir ambeien. Kok bisa ya sujud bisa mencegah wasir ya. Lanjut. Nah terus ini buat di wanita itu
Makanya kalau di puskesmas ya suka ada senam untuk ibu hamil, apalagi mendekati trimester ketiga mau lahiran, suruh banyak-banyak sujud, posisi sujud ya. Itu mempengaruhi juga untuk nanti memudahkan persalinan. Nah, ini juga ibu-ibu ya, wanita, mohon maaf kan ada gerakan yang tangan kita gini ya. Nah, itu juga bisa mengencangkan otot-otot di sekitar, mohon maaf, payudara gitu. Lanjut. Nah, ini kalau ada yang sakit mah gitu ya, lambung, usus, rematik, ginjal, itu kepengaruh dari situ juga. Kalau ada yang susah sembelit ya, susah buang air besar, nah itu juga posisi sujudnya harus benar. Nanti bisa mengurangi keluhan sembelit. Lanjut. Nah, ini posisi duduk. Nggak tahu Bapak Ibu mualaf yang lain yang ngalamin nggak sama seperti saya. Saya dulu duduk itu kaku, susah. Ngelihat orang kok kayaknya di masjid bapak-bapak itu langsung zup gitu, duduknya langsung sempurna, langsung betul ya. Saya tuh sakit gitu, memastikan jari-jari itu menghadap ke kiblat, tapi ketekuk, terus sebelah kiri didudukin ya sama bokongnya. Itu kayak gimana sih, kok yang lain gampang sih, saya agak lama itu sampai bisa lemes gitu, kakinya bisa kayak gitu. Nah itu ternyata kalau betul itu benar seperti tadi kita lagi refleksi ya, kayak lagi refleksi itu makanya kalau duduknya sempurna betul, organ yang dipengaruhi itu jadi tepat gitu ya. Ternyata duduk ini mempengaruhi ya, lanjut antaranya itu ada reproduksi juga, reproduksi baik wanita maupun laki-laki ya. Tuh, menghindari nyeri pada pangkal paha, kemudian menjaga kelenturan saraf paha dalam, lutut, betis, jari-jari kaki, memperkuat jantung dan sistem sirkulasi darah. Lanjut. Nah, ini lanjut, ini tasyadat akhir ya. Tasyadat akhir, gerakan duduknya juga beda lagi kan ya. Nah, itu ternyata tadi organ reproduksi duduk tawaruk tadi ya sangat baik bagi pria nih, bapak-bapak. Tumitnya kan menekan kandung kemih. Nah, juga bisa mencegah prostat gitu ya, kalau ada yang masalah penyakit prostat, menjaga kelenturan kekuatan organ gerak kita, merefleksi saraf kaki. Ya, kayak direfleksi kalau duduknya betul. Ya, lanjut. Nah, ini kalau ke tempat refleksi suka ada poster gambar ini gitu ya, yang jempol ini berhubungan sama organ mana, yang ditumit berhubungan sama organ mana. Nah itu Masya Allah, ternyata kita setiap lagi sholat itu seperti sedang direfleksi juga ternyata kalau betul ya gerakannya. Ya, lanjut. Ini terakhir salam ya, kayaknya cuma tolah-toleh ya. Apa manfaatnya? Masya Allah nih. Nih ibu-ibu senang nih kalau pas salam itu ternyata ya, lanjut hadisnya, kemudian manfaatnya itu salah satunya mengencangkan otot wajah bu. Nggak usah ditarik-tarik benang itu apa botok sama menjaga kekencangan kulit wajah, menyempurnakan aliran darah di kepala, relaksasi pada otot leher gitu ya. Salamnya yang mantap, nggak cuma sekedar gini-gini ya, tapi oh ya lagi dikencangkan otot wajahnya gitu ya. Lanjut. Ada kayaknya nggak banyak nih kesimpulannya ya. Ini dari Quran surat Al-Anbiya ayat 16. Terjemahannya dikatakan, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main ya. Allah menciptakan segala sesuatunya. Rasulullah ada hadis-hadis sahih yang menganjurkan kita untuk hidup sehat dan sebagainya. Itu semua tidak ada main-main. Itu semua pasti ada tujuannya, ada manfaatnya gitu. Tinggal kita motivasinya itu karena kita mencintai Allah dan Rasul, karena kita mau taat sama Allah dan Rasul. Manfaat untuk jasmani kita itu bonus. Nah, kemudian ini sholat itu kesatuan tubuh ya, tubuh, jasmani dan rohani. Jadi nggak cuman kita menghadirkan Allah ya, kayak Allah seolah-olah ada di hadapan kita sujud di hadapan Allah, tapi juga kesatuan di jasmani kita juga ikut ya. Kemudian juga semua manfaat tadi yang didapat dari penelitian tadi ya, itu banyak yang penelitian tuh nggak orang Islam loh yang melakukan penelitian gitu. Kalau orang Islam yang melakukan mungkin bisa aja
nggak objektif ya, tapi banyak yang melakukan penelitian itu justru orang-orang yang di luar Islam gitu. Tapi masya Allah, dari situ kita yakin ya bahwa tadi inat dina indalohi Islam, nggak ada yang sedetail ini ya, mengatur tentang dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, dari kita lahir sampai meninggal gitu. Nah di sini tadi disampaikan syaratnya tadi semua manfaat itu bisa kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat dengan cara tadi, dengan istiqomah, dengan tumaninah, dengan tertib gitu ya. Insya Allah kita semua dimudahkan untuk bisa menyempurnakan, setiap hari menyempurnakan mulai dari gerakan wudu sampai gerakan sholat gitu, dan semuanya bisa mendapatkan manfaat gitu ya dari semua amal soleh yang kita lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.